Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ibu guru harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar matematika, materi kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, setelah yang kita pelajari kemarin, kelipatan persekutuan, sekarang kita akan masuk pada kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Itu adalah kelipatan persekutuan dan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi kita akan melihat nilai yang paling terkecil dari persekutuan yang lain. Contoh ya. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Kita mau mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6. Yang pertama kita cari dulu kelipatannya ya. Kelipatan 3. Kelipatan 3, 3 kali 1 3, kali 2 6, selanjutnya 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yang berikut kelipatan dari 6. 6 kali 1 6, kali 2 12, kali 3 18, terus 24, 30, 36, 42. Cukup ya? Nah, kita lihat kelipatan yang sama ya, kelipatan persekutuan yang sama. Itu ada 6, ada 12, ada 18. Nah, cukup ya, ada 24. Oke. Dari sini, dari kelipatan persekutuan yang sama ini, kita lihat kelipatan yang terkecil. Karena di sini kelipatan persekutuan yang terkecil. Jadi kita lihat, kita tulis dulu. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 itu sama dengan, kita tulis yang samanya dulu ya. 6, 12, 18, dan 24. Dari sini kita lihat KPK-nya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 6 itu sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 6 yang paling terkecil dibandingkan kelipatan persekutuan yang lain. Paham? Oke, selain menggunakan kelipatan persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil juga atau KPK juga dapat ditentukan dengan cara menggunakan pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. Nah, dengan pohon faktor itu KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, maka kita ambil pangkat yang terbesar. Contoh, kita masuk pada contoh. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, kita yang pertama kita menggunakan pohon faktor. Kita cari 28. Masih ingat pohon faktor kan? Nah, bentuknya seperti ini. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil itu berapa? Ada yang masih ingat? Nah, 2. 28, apakah bisa dibagi 2? Bisa. 28 dibagi 2 itu sama dengan 14. Karena 2 kali 14 sama dengan 28. Paham? Nah, sekarang 14 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2 lagi. Bisa ya, 14 bagi 2 itu sama dengan 7.
Oke, cukup ya. Sekarang kita cari kelipatan dari 42 menggunakan pohon faktor. 42 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 42 dibagi 2 itu sama dengan 21. Karena 2 kali 21 hasilnya 42. Nah, 21 kita bagi dengan bilangan prima lagi. Bilangan prima berapa? 3 ya, karena tidak bisa 2. Karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 21. Jadi 21 dibagi dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Oke, kita tulis kelipatan dari 28 ya. Kita kalikan bilangan primanya. 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. Bilangan primanya kita kalikan ya. Sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 kali 7. Oke, ini yang 28 ya. Selanjutnya yang 42. 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Tetap ya, karena tidak ada pangkatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mencari KPK-nya, kita ambil yang pangkatnya paling besar jika ada dua bilangan yang sama. Kita lihat dua bilangan yang sama yaitu 2 pangkat 2 dan 2. 2 ini berarti pangkat 1. Yang kita ambil 2 pangkat 2 karena ini pangkat yang terbesar. Itu sama dengan, jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 pangkat 2. Kita ambil pangkat terbesarnya kali 3 kali 7. Paham? 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kita ambil 71 saja ya, karena ini sama. Nah, itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 4 kali 3, 12. 12 kali 7, itu sama dengan 84. Nah, jadi KPK dari 28 dan 42 itu adalah 48. Paham? Jadi bilangan primanya itu kita kalikan ya. Lalu kita dapat hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah KPK dari dua bilangan tersebut yang kita cari. Paham? Oke, tadi kita menggunakan pohon faktor ya. Sekarang kita mau mencari KPK dengan menggunakan teknik sengkedan. Nah, teknik sengkedan ini itu diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Contoh ya, perhatikan. Masih sama ya soalnya, tentukan KPK dari 28 dan 42, tetapi kita mau menggunakan teknik sengkedan. Kita buat begini seperti tabel. Nah, kalau yang teknik sengkedan itu kita bagi dengan bilangan prima ya. Oke, 28 dibagi dengan 2. 2-nya ditulis di sini ya. 2. 28 bisa bagi 2? Bisa, hasilnya 14. 42 bisa bagi 2? Bisa ya, hasilnya 21. Oke, selanjutnya kita bagi dengan 2 lagi ya. Kita bagi 2. 14 bisa bagi 2? Bisa, hasilnya 7. 21 bisa bagi 2? Tidak bisa ya, 21 tidak bisa dibagi 2. Jadi 21-nya kita turunkan di sini. Oke, selanjutnya kita bagi dengan 3. 7 bisa bagi 3? Tidak bisa ya, jadi 7-nya kita turunkan. 21 bisa bagi 3? Bisa, hasilnya sama dengan 7. 21 bagi 3 hasilnya 7. Oke, selanjutnya
hasilnya kita bagi dengan bilangan prima yang keempat, yaitu 7. 7 bagi 7 itu sama dengan 1. 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi bilangannya ini, bilangan yang pada soal itu kita bagi dengan bilangan prima ya, tidak boleh dengan bilangan yang lain selain bilangan prima. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita dapatkan hasilnya seperti ini, maka semua bilangan primanya ini kita kalikan ya. Jadi, KPK dari 28 dan 42 sama dengan bilangan primanya kita kalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 7 sama dengan 84. Nah, hasilnya sama ya dengan pohon faktor. Hanya kita pakai teknik sengkedan. Sudah paham? Oke. Oke, contoh yang selanjutnya kita mau tentukan KPK dari faktorisasi prima dua bilangan berikut. Contoh ya, perhatikan. Kita mau menentukan KPK dari faktorisasi dua bilangan berikut. Contoh, tentukan KPK dari faktorisasi prima dua bilangan berikut. Bilangan A itu sama dengan 2 kali 3. Bilangan B itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima ya. Kita mau menentukan KPK dari faktorisasi prima berikut. Dua bilangan faktorisasi prima berikut. Nah, yang pertama kita buat ya dengan menggunakan cara kotak besar. Maka cara kotak besar, oke, bilangan yang sama kita kotakkan ya, 2 dengan 2 pangkat 3. Oke. Yang kedua, kita kotakkan yang bilangan yang sama lagi ya. Untuk menentukan KPK dari faktorisasi prima berikut, kita ambil bilangan yang pangkatnya besar. Nah, ini umpamanya 2 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Nah, kita lihat bilangan yang sama yang dia memiliki pangkat yang terbesar. Maka 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 dia lebih besar daripada 2 pangkat 1. Kita kali dengan 3 ya. Kita pilih salah satu saja. Karena dua-duanya sama dengan pangkat 1 ya. 3 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 3 itu sama dengan 24. Paham? Oke. Jadi KPK dari faktorisasi prima dua bilangan berikut itu sama dengan 24. Sudah paham? Oke, selanjutnya kita masuk pada materi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Tadi KPK yang terkecil, kalau ini FPB yang terbesar ya. Contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18.
1, 12, 12 bagi 2, 6, 12 bagi 3 itu bisa ya hasilnya 4. 12 bisa bagi 4 hasilnya 3. 4 kali 3 maksudnya. 12 bagi 6, 12 bagi 12 sama dengan 1. Selanjutnya faktor persekutuan dari 18. Itu 1, 18 bagi 1, terus bagi 2, terus 18 dibagi 3, terus 18 dibagi 6, 9, 18. Oke, sekarang kita lihat faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu sama dengan 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita lihat bilangan yang terbesar, faktor persekutuan yang terbesar. Jadi sama dengan FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Karena 6 yang terbesar dibandingkan bilangan yang lain. Paham? Oke, sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau menggunakan teknik Sengkedan. Contoh ya, pertama kita menggunakan pohon faktor. Contoh, tentukan FPB dari 45 dan 60. Yang pertama kita gunakan pohon faktor ya. Dari 45 dulu. 45 kita bagi dengan bilangan prima yang kedua ya, yaitu 3. Karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 45. Jadi kita ambil 3. 45 dibagi 3 itu sama dengan 15. 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima, 3 lagi ya. 15 bagi 3 itu sama dengan 5, karena 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, cukup ya sampai sini. Sekarang 60. 60 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 60 bisa bagi 2 ya, sama dengan 30. 30 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 2 kali berapa sama dengan 30, berarti 15. Jadi 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 kita bagi 3, karena tidak ada perkalian 2 yang hasilnya 15. 15 bagi 3 itu sama dengan 5. Cukup ya. Oke, selanjutnya kita kalikan bilangan primanya ya. Kita tulis dulu, 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5. Atau 3 pangkat 2 kali 5. Karena 3-nya ada 2 ya. Selanjutnya untuk 60 itu sama dengan bilangan primanya kita kalikan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk FPB kita lihat bilangan yang sama tapi pangkatnya yang terkecil, maka itu yang kita kalikan ya. Jadi ya, di sini bilangan yang sama yaitu 3 dan 5. Tapi kita ambil pangkat yang terkecilnya. Jadi FPB dari 45 dan 60 itu sama dengan 3 dikali 5. Kita ambil pangkat yang terkecil ya, tapi bilangan yang sama saja. Ada 3 dan 5, itu bilangan yang sama ya. Kita ambil pangkat yang terkecilnya, yaitu 3 pangkat 1 dan 5 ya. 5 pangkat 1, jadinya 3 kali 5. Paham? Oke, selanjutnya kita menggunakan teknik Sengkedan ya. Teknik Sengkedan, itu sama saja dengan yang tadi ya. Pada
KPK. Kita buat seperti tabel dari 45 dan 60. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil ya. Oke, kita bagi dengan 2. 45 bagi 2 tidak bisa ya. 45 tidak bisa bagi 2, maka 45-nya kita kasih turun. 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke, selanjutnya kita bagi 2 lagi ya. 2. 45 sama ya, tidak bisa dibagi 2. 45 kita kasih turun lagi. 30 bagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya kita bagi dengan 3. 45 bagi 3 bisa ya, sama dengan 15. 3 kali 15 sama dengan 45. 15 bagi 3 itu sama dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita bagi lagi dengan 3. 15 bagi 3 itu sama dengan 5. 5 bagi 3 tidak bisa, jadi 5-nya kita kasih turun. Oke, selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima yang ketiga, yaitu 5 ya. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Oke, habis ya, selesai. Nah, untuk teknik Saint-Kildan pada faktor persekutuan terbesar itu adalah kita lingkari faktor-faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jadi kita lingkar yang dapat membagi habis saja ya. 45 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kita lingkari yang dapat dibagi habis saja ya. Terus kita lingkari juga yang dapat dibagi habis yang kedua, yaitu 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Oke, ini yang kita lingkari ya, bilangan prima yang dapat membagi habis. Terus FPB diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang dilingkari. Jadi FPB diperoleh dari kita kalikan semua bilangan prima yang kita lingkari saja. Jadi FPB dari 45 dan 60 itu sama dengan yang kita lingkari saja ya, 3 kali 5. 3 kali 5 itu sama dengan 15. Nah, jadi 45. Jadi FPB dari 45 dan 60 itu sama dengan 15. Hasilnya sama saja ya dengan yang menggunakan pohon faktor. Tetapi beda cara tekniknya ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita mau menentukan FPB dari faktorisasi prima dua bilangan berikut. Contoh ya, sama dengan yang tadi. Contoh, tentukan FPB dari faktorisasi prima dua bilangan berikut. Oke. Bilangan yang A itu sama dengan 2 kali 3. Bu Guru pakai contoh yang tadi saja ya. 2 kali 3 pangkat 2. Bilangan B itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Bilangan A 2 kali 3 pangkat 2. Bilangan yang B 2 pangkat 3 kali 3. Untuk FPB itu kita pakai kotak kecil. Cara kotak kecil. Nah, kita kotakkan bilangan yang sama ya. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1. Bilangan yang sama kita kotakkan. Nah, untuk FPB ini kita mengalihkan bilangan prima, tapi
kalikan bilangan prima yang pangkatnya kecil ya. Kita lihat. Jadi FPB dari faktorisasi dua bilangan berikut kita ambil 2 ya, 2 pangkat 1. Kita ambil yang kecil, 2 kali 3 pangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya terkecil walaupun bilangannya sama ya. Jadi FPB dari faktorisasi prima dua bilangan ini 2 kali 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 kali 3 itu sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah FPB dari faktorisasi prima dua bilangan yang kita sudah tulis ini. Kita ambil pangkat yang terkecil, lalu kita kalikan. Tadi KPK kita ambil yang pangkatnya terbesar. Kalau FPB kita ambil yang pangkatnya terkecil. Oke, sampai di sini